didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, Kabar Siang kembali hadir untuk menemani siang hari Anda. Dan ada sejumlah informasi menarik. Selain dua informasi tadi, kami juga akan menginformasikan update setelah KPU RI pada malam hari kemarin ini setelah mengumumkan hasil pemilu 2024. Bersama saya Hijul Akbar dan rekan saya Maria Asegaf. Silakan Maria. Terima kasih banyak Hijul. Itu tadi beberapa informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda, termasuk juga beragam informasi menarik dari dalam maupun luar negeri khusus untuk Anda di Kabar Siang. Dan berikut Kabar Siang selengkapnya untuk Anda. Kami awali Kabar Siang dengan informasi Komisi Pemilihan Umum telah menggelar rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional dan mengumumkan hasil penghitungan suara pemilu 2024. KPU akhirnya berhasil menyelesaikan penghitungan suara dari 38 provinsi di Indonesia setelah menggelar rapat pleno secara maraton yang berlangsung sejak Rabu pagi hingga malam hari. Hasilnya pemirsa, dalam kontestasi Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran berhasil keluar sebagai pemenang. Sementara dari hasil pemilu legislatif, PDI Perjuangan menjadi partai dengan suara perolehan terbanyak disusul Golkar dan Gerindra. Sementara itu pemirsa, Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memenangi kontestasi Pilpres 2024. Prabowo memperoleh lebih dari 96 juta suara pemilih. Presiden A. Jumlah suara sah secara nasional sebanyak 164.227.475 sebagaimana tercantum dalam formulir model D hasil nasional PPWP. B. Jumlah suara sah masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan perincian sebagai berikut. 1. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara. 2. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebanyak 96.214.691 suara. 3. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD sebanyak 27.040.878 suara. Setelah penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum, Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan pihaknya siap bekerjasama dengan siapapun untuk kemajuan bangsa dan siap pula menjalankan program-program kampanyenya. Malam ini KPU telah memutuskan dan menetapkan hasil pemilu presiden dan pemilu legislatif 2024 sebagaimana telah kita saksikan bersama. Dalam hal ini kami menghormati dan mendukung seluruh proses dan tahapan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama menatap ke depan, bersatu dan bergandengan tangan karena tantangan kita sebagai bangsa masih sangat besar. Kita harus bersatu, kita harus rukun, kita harus bekerja sama untuk membawa Indonesia menuju kemakmuran dan keadilan. Dari kemakmuran
kita bisa membawa keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia. Kita harus bersatu untuk menghilangkan kemiskinan dan menghilangkan kelaparan dan menghilangkan penderitaan dari rakyat kita. Itu adalah cita-cita perjuangan Koalisi Indonesia Maju. Pemirsa, tim hukum nasional THN Capres dan Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar secara resmi mendaftarkan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. THN Amin tiba di gedung MK sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selain Ketua THN Ari Yusuf Abir, hadir pula ke-Kapten dari Timnas Amin M. Syauki dan juga Thomas Lembong. Mereka mendaftarkan permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu. Rencana melayangkan gugatan ke MK sebelumnya sudah disampaikan oleh Anies dan Caimin melalui pernyataannya, yaitu dalam sebuah video yang dirilis setelah KPU menetapkan hasil pemilu 2024 semalam. Anies dan Caimin menjelaskan langkah tersebut diambil untuk memperjuangkan suara masyarakat yang menginginkan adanya perubahan. Pemirsa, Capres Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar melepas tim hukum nasional dari Markas Pemenangan Amin di Jalan Diponegoro, Jakarta menuju gedung Mahkamah Konstitusi untuk menggugat hasil Pilpres 2024. Dalam kesempatan itu pula, Anies kembali menegaskan bahwa pihaknya ingin agar praktik demokrasi di tanah air menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Tegaskan sekali lagi, proses dan hasil sama-sama penting. Karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula. Dan bila ada proses yang bermasalah, maka hasilnya bermasalah pula. Jadi kita ingin menegaskan kepada semua bahwa apa yang kita alami, kita saksikan, dan disaksikan oleh begitu banyak. Media pun menyaksikan, publik pun menyaksikan. Dari mulai aspek kebijakan nih, aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi. Kita semua memahami bahwa sedang menjalani proses konstitusional. Partai politik memiliki hak konstitusional dan partai politik juga memiliki sikap yang harus dihormati. Jadi kami menghormati, menghargai, dan insya Allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik. Jadi di aspek itu kita bersama-sama dan kita saling menghormati. Kita juga menghormati langkah yang diambil oleh semua partai-partai lain, dan harapannya nanti kita akan melihat demokrasi kita bisa lebih baik, ya. Ya, dan bagaimana perkembangan terkait dengan gugatan yang diajukan oleh Timnas Amin kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan gugatan Pilpres 2024? Kita bergabung dengan rekan Zinadin Duhan di gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Duhan, apa saja bukti-bukti yang dibawa oleh tim hukum Amin? Ya, Maria dan juga pemirsa, tim hukum nasional Anies Muhaimin atau THN Amin ini memang melayangkan gugatan terkait perselisihan hasil pemilu 2024 ini tepat satu hari pasca Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengumumkan hasil pemilu 2024 yang dimenangkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Adapun tadi pelaporannya, Maria dan juga pemirsa, ini sudah dilaporkan tadi pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat dan selesai tadi pada pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Memang sebelumnya juga dari THN Amin ini sudah memadati gedung MK, ini tepatnya di gedung 3 pada pukul 8.30. Namun untuk para petinggi sendiri seperti Ketua THN dan juga tadi didampingi oleh Kapten dan juga Co-Kapten dari Timnas Amin ini baru hadir pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun juga Maria dan juga pemirsa, ini beberapa poin yang menjadi tuntutan, yaitu ini lebih ke arah proses pemilu 2024 yang mana juga yang menjadi inti dari tuntutan dari tim hukum nasional Amin ini adalah
pencalonan dari calon wakil presiden nomor urut 2 yaitu Gibran Rakabuming Raka dengan harapan tadi disebutkan langsung oleh Ketua Tim Hukum Nasional Amin, yaitu untuk diadakannya pemungutan suara ulang tanpa calon presiden nomor urut 2 yaitu Gibran Rakabuming Raka. Dan juga tadi memang THN mengklaim sudah melampirkan bukti-bukti dan nantinya akan membawa saksi. Namun hingga saat ini Maria dan juga pemirsa, memang dari pihak THN sendiri ini masih belum mengungkapkan bukti apa saja yang nantinya akan dibawa pada proses persidangan dan juga saksi siapa saja yang nantinya akan dibawa pada proses persidangan. Namun yang sudah dipastikan adalah saksi nanti yang nantinya akan hadir pada proses persidangan ini merupakan saksi faktual dan juga saksi-saksi ahli yang sudah dipersiapkan oleh Tim Hukum Nasional Anies Mohaimin. Adapun juga Mahkamah Konstitusi ini sudah membuka secara resmi untuk pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum 2024 terhitung sejak hari ini untuk 3 kali 24 jam ke depan, yang mana nantinya juga ini akan terbuka untuk siapapun yang akan mengajukan terkait perselisihan hasil pemilu 2024, dan untuk prosesnya nanti akan diputuskan 14 hari kerja setelah itu. Lalu juga untuk legislatif ini memang dibuka juga sama untuk 3 kali 24 jam dan prosesnya atau pemutusannya akan dilakukan pada 30 hari ke depan. Untuk sementara itu informasi yang dapat saya sampaikan, Maria. Ya baik, terima kasih Sideri Nuduhan langsung dari Mahkamah Konstitusi. Timnas Amin telah mendaftarkan gugatan mengenai proses Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Pemirsa, sementara Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh menyatakan menerima hasil penetapan Komisi Pemilihan Umum pada pemilihan Presiden dan Legislatif 2024, sekaligus mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang di kontestasi Pilpres kali ini. Partai Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Baik pemilihan anggota legislatifnya maupun pemilihan presiden dan wakil presiden dalam Pilpres. Kedua, Partai Nasdem mengucapkan selamat kepada seluruh partai politik peserta pemilu legislatif tahun 2024 beserta dengan ketiga pasangan calon yang telah mengikuti kontestasi pemilihan presiden pada pemilu 2024. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat pada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres tahun 2024. Dan bagaimana sikap dari pasangan nomor urut 3? Saat jelang penetapan KPU RI, pasangan Ganjar Mahfud telah memberikan sinyal akan membawa hasil penetapan pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Meski belum mengungkap secara gamblang, namun Ganjar Mahfud mengaku tim hukum mereka telah siap dan menunggu waktu yang tepat. Kita udah nyiapin banyak hal ya. Tim hukum kita juga sudah siap, maka kita akan ikuti proses. Insya Allah semua teman-teman sudah menyiapkan dengan baik. Tinggal nanti timingnya kapan, waktunya kapan, respon-respon itu akan kita berikan. Oh, Pak, sengketa di MK nanti pokok gugatannya apa sih Pak akan dituntut? Besok ya. Mas, nanti berarti momen akan mantau di mana Mas? Kenapa? Akan mantau di mana Mas? Ya, kita mau terawih dulu. Tapi akan mantau masing-masing. Akan konvers nggak Mas nanti setelah KPU mengeluarkan hasil rekapitulasi akan konvers atau besok kira-kira? Besok, insya Allah besok. Di mana besok? Besok di sini ya, jam 11.30. Pak Mahfud, ini terkait dengan tadi soal saksi-saksi. Tadi sebelumnya Pak Todung juga sudah sempat bilang bahwa saksi sudah disiapkan, tapi ada kekecewaan karena ada saksi yang takut. Nah, biasanya kan Pak Mahfud nih berani bicara. Yang takut tuh kenapa nih Pak Mahfud? Nggak tahu, tanya ke Pak Mulya aja. Itu teknis ya. Besok kan dikemukakan di sidang, itu bukan di sini. Oke, tapi kalau saksi-saksi berarti aman ya, maksudnya sudah siap semua untuk dibawa ke MK nanti? Ya, informasinya siap sih. Kan yang nangan itu Pak Todung dan kawan-kawan. Berarti Mas Ganjar dan Pak Mahfud juga akan ikut ke MK untuk melaporkan langsung? Insya Allah ikut. Ya, sesuai jadwalnya MK. Kita ikut aja. Yang tahu prosedurnya kan Pak Mahfud paling tidak punya pengalaman di sana. Pemirsa, ucapan selamat untuk Prabowo Subianto berdatangan dari pemimpin-pemimpin dunia. Mereka mengucapkan selamat atas keunggulan perolehan suara Prabowo dalam Pilpres 2024. Selengkapnya untuk Anda di Kabar Siang sesaat lagi.
Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebanyak 96.214.691 suara. Usai saya memenangkan Pilpres 2024 yang telah ditetapkan oleh KPU, situasi kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan terlihat lengang. Situasi kediaman rumah dinas Prabowo Subianto yang berada di Jalan Kertanegara nomor 4, Jakarta Selatan terlihat sepi atau relatif lengang. Hanya terdapat tenda yang berjejer dan panggung kecil di depan rumah Prabowo yang memang sudah biasanya disediakan selama masa pemilu berlangsung hingga hari ini. Di sepanjang jalan yang melintas kediaman Prabowo terlihat beberapa papan bunga ucapan selamat dari sejumlah pejabat dan kerabat atas kemenangan Pilpres 2024 yang telah ditetapkan oleh KPU melalui rapat pleno tadi malam 20 Maret 2024. Begitupun jika dari luar pagar rumah terdapat sejumlah bunga-bunga ucapan selamat berjejer rapi di halaman teras rumah Prabowo. Ya, kami ajak Anda untuk melihat situasi di kediaman Prabowo Subianto yang berada di Jalan Kertanegara nomor 4, Jakarta Selatan. Ada Prita Zega di sana. Selamat siang Prita Zega, ada kegiatan apa yang dilakukan di rumah kediaman Prabowo pada siang hari ini? Ya, selamat siang Hijul dan juga pemirsa TV One. Saat ini kami sudah berada di rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara nomor 4, Jakarta Selatan. Kalau dilihat dari depan rumah Prabowo Subianto saat ini, seperti yang Anda sampaikan tadi, ini terlihat lengang, bahkan relatif sepi. Ini masih normal seperti biasanya, seperti hari-harinya. Kami tidak melihat adanya aktivitas dari Prabowo Subianto ataupun dari pihak-pihak Prabowo Subianto, ataupun yang biasanya seperti hari-hari kemarin ada petinggi-petinggi yang datang ke sini. Namun untuk hari ini kami tidak melihat tanda-tanda pergerakan dari Prabowo Subianto ataupun juga tamu-tamu yang datang untuk mengunjungi Prabowo Subianto di kediaman rumahnya yang berada di Jalan Kertanegara nomor 4 saat ini. Dan kalau kami melihat di depan rumahnya ini masih terdapat tenda yang memang ini sudah tersedia dari kemarin sejak pemilu berlangsung hingga hari ini, dan juga terdapat panggung kecil yang mana ini biasanya Prabowo Subianto melakukan konferensi pers. Dan kalau kami berada di depan pagar luar rumah Prabowo Subianto. Kalau kami pantau di dalam ini juga terdapat bunga-bunga yang berjejer rapi di halaman teras rumah Prabowo Subianto, yang mana ini kalau kami melihat dari luar ini adalah ucapan-ucapan selamat untuk Prabowo Subianto karena telah berhasil secara sah dan resmi memenangkan Pilpres 2024 melalui pengumuman yang dilakukan oleh KPU RI melalui rapat pleno yang sudah digelar tadi malam, yaitu 20 Maret 2024. Dan kalau kami melihat di sebelah kanan kami ini pemirsa, ini adalah jalan yang setiap hari dilintasi oleh masyarakat juga. Terdapat banyak sekali papan-papan bunga yang berjejer, yang mana ini dikirimkan oleh kerabat dari Prabowo Subianto, petinggi-petinggi partai dan juga pejabat-pejabat negara untuk Prabowo Subianto karena telah memenangkan pemilihan presiden pada pemilu 2024 ini. Dan untuk keseluruhan pemirsa ini masih sangat sepi sekali, dan hingga saat ini pun juga kami masih menunggu apakah ada agenda lanjutan dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming usai kemarin malam ini telah ditetapkan sebagai pemenang dari konsentrasi Pilpres 2024. Kalau kita melihat pemirsa, tadi malam memang sudah ditetapkan bahwa Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming telah memenangkan Pilpres dengan suara 58,58% suara, yang artinya ini telah menang dari paslon 01 dan juga paslon 02. Tadi malam memang di sini Prabowo Subianto telah menggelar konferensi pers dan dia mengatakan bahwa dirinya tidak terlalu untuk beryuforia berlebihan. Dirinya hanya menunjukkan keseriusan dirinya karena telah menang dan menjadi presiden terpilih yang dipilih oleh rakyat Indonesia dengan persentase 58,58 suara.
Dia juga mengucapkan banyak terima kasih kepada rakyat Indonesia yang telah memilih dirinya sebagai presiden terpilih pada tahun 2024. Dan selanjutnya kami akan terus menanti apakah ada agenda selanjutnya dari Prabowo Subianto. Namun untuk hari ini kami masih belum menerima agenda resmi dari Prabowo Subianto. Demikian, Hijau, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Prita Zega mengabarkan langsung dari Kertanegara, Jakarta Selatan. Selamat siang. Misal ucapan selamat untuk Prabowo Subianto berdatangan dari pemimpin-pemimpin dunia. Mereka mengucapkan selamat atas keunggulan perolehan suara Prabowo dalam Pilpres 2024. Prabowo Subianto menerima sepucuk surat dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Surat disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Yohannes Abraham. Biden mengucapkan selamat kepada rakyat Indonesia atas pemilu yang sukses, serta selamat kepada Prabowo atas keunggulannya dalam penghitungan suara Pilpres. Prabowo juga menerima ucapan selamat melalui percakapan telepon, di antaranya dari Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein. I am so happy for you, and I know that your country needs you and needed you for a long time, and I couldn't be prouder of my friend. Thank you, Your Majesty. Thank you. I really value your friendship and I hope to see you as soon as possible. Presiden Prancis Emmanuel Macron. Oh, my friend, Mr. President, I'm sorry to make you wait. I wanted to congratulate you for your outstanding success. Congratulations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ucapan selamat juga datang dari Presiden Iran Sayyid Raisi, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, Presiden Palestina Mahmud Abbas, Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles, dan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Your brother and your country is allied. Thank you. Such a great leadership. Thank you. Looking forward with your wisdom and leadership, sir, to continue this track and make it even better. Thank you. Thank you. Ucapan selamat juga datang dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Cina Xi Jinping, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Presiden Sri Lanka, dan Perdana Menteri Ceko. Prabowo juga mendapat ucapan selamat dari Presiden Konfederasi Swiss. Ucapan ini diungkapkan melalui surat resmi yang diantar langsung kepada Prabowo oleh Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Olivier Zender. Tim TV One mengabarkan. Ya, sementara itu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Baik pemirsa, kita akan langsung menuju ke Jalan Tengku Umur 9 yang merupakan posko pemenangan Ganjar Mahfud. Ini akan menyampaikan juga tanggapan respons kami secara official terhadap apa yang sudah diumumkan oleh pihak KPU tadi malam. Dan tentu persoalan ini akan terus berkembang ya dalam satu dinamika politik yang cukup dinamis ya. Dan kita akan lihat saja, tapi pada saat ini Pak Ganjar akan memberikan ya, tanggapannya, terutama melihat hasil dan menyimak ya, tanggapan-tanggapan yang ada mengenai hasil KPU tadi malam. Mungkin saya mulai dan minta pada Pak Ganjar saja lebih dulu untuk menyampaikan tanggapannya. Silakan Pak Ganjar. Terima kasih Pak Todung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Pak Mahfud, Pak Todung, dan teman-teman tim hukum. Saya menyampaikan terima kasih atas kehadirannya. Yang pertama, selama 1 bulan terakhir saya dan Pak Mahfud berkeliling, melihat, mendengar, menerima banyak kelompok masyarakat. Mereka menyampaikan kepada kami cerita-cerita tentang proses pemilu yang terjadi
Indonesia ini. Tentu saja dalam 1 bulan ini kami juga berkomunikasi dengan partai pengusung, para saksi-saksi di daerah, apakah cerita-cerita itu begitu adanya. Dan ternyata relatif cerita itu punya kemiripan. Mulai dari proses, kalau boleh saya sebut seleksi calon capres-cawapres, sampai kemudian berproses pada putusan 90. Pada itu yang proses pemilu menjadi pertanyaan banyak pihak. Dari pendaftaran di KPU, secara prosedur ada masalah. Kami bertemu dengan tokoh masyarakat, mereka menyampaikan suasana kebatinan, apakah ini yang namanya pemilu yang jujur dan adil. Para ilmuwan, akademisi, saya kira semuanya melihat, dimulai dari Jogja, kemudian menyebar ke seluruh Indonesia, juga kemudian diulangi lagi mereka bertemu untuk saling mengingatkan bahwa pemilu dan tentu saja kita berharap mimpi demokrasi yang kita inginkan pasca reformasi itu betul-betul bisa berjalan. Anti KKN, betul-betul asas-asas demokrasinya diberikan, dan inilah sebuah proses panjang yang terjadi. Banyak catatan yang memang disampaikan kepada kami. Tentu kami dan tim hukum harus memverifikasi satu persatu cerita tentang aparatur yang terlibat mulai pusat sampai daerah. Cerita bantuan yang muncul tiba-tiba dengan sangat masif sekali. Bahkan ketika kemarin di DPR ada pertanyaan berapa sebenarnya jumlah bantuan sosial, siapa yang membagi, dan itu semuanya ternyata menjadi cerita di publik yang sampai kepada kami. Bahkan Bapak Ibu, teman-teman semuanya, dari apa yang ada riset yang mengatakan ada korelasinya antara bantuan itu dengan masyarakat akan memilih sesuai dengan yang ada dalam hatinya atau terpengaruh dengan bantuan itu. Di samping itu ada cerita politik, ada cerita intimidasi. Saya kira inilah yang kemudian kumpulan cerita dari publik yang masuk kepada tim Ganjar Mahfud. Tentu saya menghormati seluruh proses yang berjalan. Kami menyampaikan laporan-laporan kepada penyelenggara pemilu. Apakah itu KPU, apakah itu Bawaslu. Dan kita berharap memang Bawaslu akan merespon. Sayang tidak semuanya terespon. Maka setelah pengumuman tadi malam, tim Ganjar Mahfud sudah bersepakat. Kalaulah semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka benteng terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi. Dan kami sudah menyiapkan tim dari tim hukum untuk kita segera mendaftarkan apakah besok atau Sabtu, untuk segera kita menyampaikan seluruh yang ada yang kami persiapkan untuk menjadi pertimbangan Hakim Konstitusi nantinya. Dan saya kira ini momentum yang sangat bagus kepada majelis hakim yang nanti ada di MK untuk menunjukkan kredibilitasnya. Setelah dulu ada putusan MK, setelah juga kita melihat penyelenggara pemilu juga mendapatkan hukuman etik, maka tentu saja kita mesti mengembalikan kredibilitas demokrasi kita ini jauh lebih baik. Dan untuk itu tim akan segera mendaftarkan itu, dan mudah-mudahan membuka. Dan tentu saja harapan kita MK lah nanti yang akan mengadili ini dengan baik dan bisa mengembalikan marwah demokrasi kita agar sesuai dengan harapan dan aturan. Teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, itulah pernyataan yang disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo, ya, mewakili paslon 03, ya. Jadi prosesnya masih panjang.
Ya. Pilpres kalau hanya melihat hasil pengumuman KPU tadi malam, itu mungkin ada yang mengatakan selesai, tapi itu belum selesai. Orang banget bilang, it is over, but it is not over yet. Jadi masih ada jalan ke Mahkamah Konstitusi, dan kami dari tim hukum sudah siap, dan tadi dikatakan oleh Pak Ganjar, mungkin Sabtu akan mendaftarkan permohonan PHPU kami ke Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi lah benteng terakhir, ya, penjaga konstitusi, dan kita memang menuntut keadilan konstitusional ya, dalam proses ini. Saya tidak ingin menguraikan apapun ya dari apa yang akan kita ajukan dalam permohonan kami. Pada waktunya kami akan melakukan itu, tapi kesempatan Anda semua untuk mengajukan pertanyaan pada Pak Ganjar, mungkin juga pada Pak Mahfud, dan kalau ada hal-hal yang teknis mungkin kami akan bisa memberikan jawaban. Nah, silakan kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan, tolong menyebutkan nama dan media mana. Sebelah sana, 1, 2, ada lagi yang lain? 3. Silakan, Mas. Pemilu 2024, PDI Perjuangan menjadi partai yang memperoleh suara terbanyak dibandingkan partai lainnya. Kabar selengkapnya usai jeda. Anda kembali di Kabar Siang pemirsa. Sah pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka diumumkan KPU sebagai pemenang pemilu 2024. Setelah menuntaskan rekapitulasi perolehan suara pemilu tingkat nasional, KPU langsung melakukan rapat pleno, kemudian mengeluarkan surat penetapan hasil pemilu 2024. Prabowo Gibran unggul di 36 provinsi, sementara pasangan Anies Muhaimin hanya unggul di 2 provinsi. Mungkin akan menjadi catatan sejarah. Hasil rekapitulasi pemilu 2024 telah diumumkan Rabu malam. Hasilnya, pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran diumumkan sebagai peraih suara terbanyak dalam pemilu presiden. Sementara untuk pemilu legislatif, PDI Perjuangan menjadi partai yang memperoleh suara terbanyak dibanding partai lainnya. Sejumlah partai yang memperoleh suara di bawah 4% seperti P3 hingga PSI tak dapat melenggang ke Senayan. Penetapan hasil pemilu presiden dan legislatif tentu akan menjadi babak baru dinamika politik. Oke. Kalau kita sendirian, jomblo, kita bebas saja ngomong-ngomong, tapi kalau sudah kita mau nikah, sudah ada ikatan ya, berdua harus diatur. Tapi kalau paslon berbeda dengan partai. Walaupun itu partai kan berperan besar juga mengusung begitu kan? No problem, mengusung kan pada awalnya ya. Sekarang udah paslon. Sekarang udah ya, beda gitu ya. Jadi memang diberi kewenangan masing-masing, silahkan saja. Tapi kemarin Mas Anies dengan Mas Muhaimin sudah rukun berdua naik Vespa dan sebagainya, dan sudah menyatakan tanggapannya. Santun sekali, tidak ada emosi-emosian. Memang kita sudah bisa menduga sebenarnya karena pengumuman KPU sebenarnya sudah bisa diduga jauh hari gitu. Karena tahapan-tahapan, mohon maaf ya kalau kami bilang itu kecurangan, kalau Mas Wabi bilang pelanggaran, itu sudah kita duga lama. Oh iya, makanya di KPU ini belum ada jaminan karena ada perkara. Kalau nggak ada perkara ya silahkan aja langsung saya ucapin selamat ya. Kalau nggak ada perkara, persoalan yang memperkarakan banyak sekali nih, tidak hanya paslon. Bang Narap, apa sih yang menjadi titik poin dari yang diperkarakan itu gitu? Oke, kalau soal angka, soal kalkulator, dulu pernah terjadi itu 2019, saya juga di timnya Pak Prabowo, ada namanya MK disingkat Mahkamah Kalkulator. Kalkulator hitung-hitungan, boleh saja ada yang menang, ada yang kalah ya. Tapi soal proses, ini kan bahaya ini proses. Orang boleh menang, tapi prosesnya bawa apa dulu nih? Mengkomparasikan TSM, terstruktur sistematis masif yang terjadi pada pilkada dengan pemilu. Menurut kami tidaklah tepat. Kenapa? Karena ketika kita mengkomparasi sesuatu itu harus yang sama. Yang komparasi sempurna adalah PHPU nomor 1 tahun 2019. Karena undang-undangnya sama. Komparasinya harus sama Ya, ya? namanya gradasi komparasi yang sempurna. Bahasa ini istilahnya ya. Undang-undangnya sama, konteks kepemiluannya sama, bukan pemilu dengan dibandingkan dengan pilkada atau bukan pemilu pilpres dengan pileg. Ya. Jadi hanya terbatas saja begitu ya? Sikap MK sebagai institusi adalah bahwa MK tidak bisa mengadili sesuatu
yang tidak bisa merubah hasilnya dalam konteks kuantitatif. Nah, kalau kita bicara kuantitatif kan tinggal saja nanti, makanya saya mau lihat hari ini kan pasti akan dipublish, kalau insya Allah akan daftar pagi, akan diupload oleh MK ya, kita bisa melihatnya ya. Kita bisa lihat kalau melulu hanya terstruktur, sistematis dan masif yang dipersoalkan, ya kami percaya diri ini MK akan bersidang lebih cepat karena dia nggak perlu masuk ke pokok persoalan justru, karena secara formil sudah selesai gitu. Tapi kalau ada hal lain, misalnya yang terkait angka dalam konteks kuantitatif, maka ini berjalan terus. Nah, ini yang terjadi di 2019. Dari apa yang disebut Habib tadi, undang-undang pemilu kita memang mengatakan bahwa yang dipersoalkan itu adalah selisih angka. Selisih angka. Nah, sementara kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar, ini adalah perselisihan pemilu, hasil pemilu. Kalau kita bicara tentang hasil, sebelum ada hasil ini ada proses. Nah, dalam proses ini ada kejahatan atau tidak? Kejahatan pemilu itu, ya, ini kan sesuatu yang seperti Nara tadi bilang, ini yang sudah digugat di mana-mana. Persoalan pemilu itu bukan hanya soal hitungan, tetapi adalah soal proses, ya. Dan apa yang terjadi dalam proses ini? Kalau pemilu-pemilu yang akan datang tetap seperti ini, kita akan sampai kapan? Akan menikmati ketidakpercayaan sesama kita. Apalagi misalnya kan kalau hanya sekadar disandarkan kepada hasil, selisih hasil, ya, ada giumnya nanti yang akan timbul apa? Lantas akan seperti apa kelanjutan dinamika politik pasca penetapan hasil pemilu 2024? Tim TV One mengabarkan. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara pemilu 2024, PDI Perjuangan menjadi partai yang memperoleh suara terbanyak dibandingkan dengan partai lainnya. Sementara sejumlah partai yang memperoleh suara di bawah 4% adalah P3 hingga PSI tak dapat melenggang ke Senayan. Penetapan hasil rekapitulasi nasional yang digelar hari Rabu kemarin di gedung KPU RI Jakarta Pusat tertuang dalam keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu presiden, wapres, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota dalam pemilu 2024. Hasil rekapitulasi KPU terdiri atas perolehan suara di 38 provinsi dan 128 PPLN. Total surat suara sah keseluruhan sebesar 151.796.631 suara. Dalam penetapan hasil Pileg, PDI Perjuangan berhasil mencatat hat-trick sebagai partai peraih suara terbanyak sejak pemilu 2014, 2019, dan 2024. Sementara Partai Golkar dan Gerindra menyusul di urutan kedua dan ketiga. Partai PDI Perjuangan perolehan suara sah 25.387.279 suara. 4. Partai Golkar perolehan suara sah 23.208.654 suara. Partai Gerakan Indonesia Raya perolehan suara 20.071.708 suara. Sejumlah partai berhasil meraih kursi di DPR RI, yakni PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, dan PAN, sementara P3, PSI, serta beberapa partai yang tak lolos ambang batas parlemen 4% dipastikan gagal melaju ke Senayan. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, pasca ditetapkannya hasil rekapitulasi pemilu 2024 secara nasional oleh KPU, situasi nasional juga tetap aman dan tenang. Itu harus dijaga bersama oleh rakyat. Dan itulah yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian. Berikut petikan pernyataan Mendagri Tito Karnavian. Maka ini otomatis kita sudah mengetahui inilah demokrasi kita, pilihan rakyat. Jadi biasa ada yang kalah, ada yang menang, ya. Saya kira itu adalah sesuatu yang wajar, situasi yang sudah
relatif aman, terkendali secara nasional. Saya kira tetap kita pertahankan sama-sama dan kita move on gitu. Nah, kalau nanti ada yang merasa tidak puas atau ada yang merasa berkeberatan, kan masih ada mekanisme yang lain, yaitu Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu. Pak Dito, ini selama rekapitulasi suara kan masih banyak yang menyuarakan soal terkait dugaan kecurangan pemilu ini. Iya, nanti kan bisa disampaikan ke MK, ada mekanismenya, harus dengan bukti-buktinya apa, ada ruang untuk itu. Jebolnya tanggul Sungai Wulan dan sejumlah sungai lainnya mengakibatkan banjir di wilayah Demak semakin meluas. Informasi selengkapnya untuk Anda sesaat lagi di Kabar Siang. Razia pedagang kaki lima di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat sempat diwarnai kericuhan. Puluhan pedagang mengamuk saat petugas Satpol PP mencoba menertibkan lapak dan barang dagangan mereka. Meski sudah berkali-kali ditertibkan, para PKL ini tetap berjualan di sepanjang trotoar di kawasan Pasar Tanah Abang sehingga kerap menimbulkan kemacetan. Menurut Pemprov DKI Jakarta, razia PKL di Pasar Tanah Abang dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pengunjung yang hendak berbelanja di Pasar Tanah Abang selama bulan suci Ramadan. Gerombolan geng motor menyerang sejumlah remaja yang tengah asik berkumpul sambil bermain game online di Jalan Bahari 4, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Aksi tersebut terekam kamera CCTV yang berada di sekitar lokasi kejadian. Dalam rekaman kamera CCTV, terlihat sekelompok geng motor tiba-tiba menyerang sejumlah remaja yang tengah berkumpul sambil asik bermain game online di depan ruko Jalan Bahari 4, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Sejumlah remaja itu pun berlarian menyelamatkan diri. Beberapa di antaranya terkena bogem mentah para pelaku. Sejumlah pelaku bahkan membawa senjata tajam. Seorang saksi mengatakan, akibat kejadian penyerangan itu, 2 remaja mengalami luka ringan. Hingga kini belum diketahui apa motif penyerangan ini. Meski sudah melaporkan kejadian ke pihak kepolisian, namun warga sekitar resah dan berharap pihak kepolisian menangkap para pelaku. Pemirsa, sudah sepekan warga desa Doropayung, Pati, Jawa Tengah terkepung banjir. Beginilah kondisi permukiman di desa Doropayung. Hingga Kamis pagi, ketinggian banjir belum ada tanda-tanda akan surut. Banjir membuat aktivitas warga lumpuh total akibat akses jalan sudah terendam banjir setinggi 1 meter lebih. Sejumlah warga yang bertahan di rumah mulai mengeluhkan persediaan logistik yang menipis. Untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, korban banjir mengandalkan bantuan nasi bungkus yang diberikan oleh para relawan dan dapur umum. Dari data BPBD Pati, saat ini ada 60 desa yang tersebar di 8 kecamatan masih terendam banjir. Jebolnya tanggul Sungai Wulan dan sejumlah sungai lainnya mengakibatkan banjir di Demak semakin meluas. Banjir tidak hanya menggenangi kawasan permukiman, banjir juga merendam areal pertanian. Genangan banjir di areal persawahan yang berlokasi di desa Jogoloyo dan Botorejo mencapai 1,5 meter. Data yang dihimpun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak tercatat sebanyak 4.696 hektar areal pertanian di 11 kecamatan kini terendam banjir dan tanaman padi terancam gagal panen. Petani merugi miliaran rupiah. Untuk memperbarui informasi mengenai banjir yang terjadi di Demak, kita sudah terhubung dengan reporter Arga Dumadi di lokasi. Selamat siang Arga Dumadi, bagaimana kondisi terkini di lokasi?
Ya, selamat siang Hijul dan pemirsa, kami kabarkan kepada Anda bahwa saat ini sejumlah titik banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah ini sudah menunjukkan adanya penurunan debit air. Termasuk di lokasi saya mengabarkan saat ini, yaitu di Desa Jokoloyo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak. Bila saya bisa menggambarkan, tempat saya berdiri saat ini pada sore hari kemarin ini masih tergenang air, namun pada saat ini sudah cukup kering begitu pemirsa, dan demikian pula dengan kondisi di belakang saya, walaupun masih ada genangan air, namun ini jumlahnya sudah menunjukkan penurunan, dan hal ini juga terjadi di beberapa titik lainnya di Kabupaten Demak, Jawa Tengah ini. Walaupun begitu, memang banjir ini masih melanda 11 kecamatan di Demak, Jawa Tengah, dan juga ada 97 desa yang terdampak, di mana ada sekitar 90.000 jiwa terdampak dan 24.000 diantaranya ini mengungsi di titik-titik pengungsian yang sudah disediakan. Tepatnya ada sekitar 104 titik pengungsian yang ada di Kabupaten Demak maupun juga ada yang di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah ini. Di mana memang dari pihak pemerintah Kabupaten Demak sendiri sudah melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah sejak kemarin ini sudah mengoperasikan ada 7 mesin pompa untuk menyedot air ini, di mana 6 mesin pompa ini menyedot air dan dialirkan ke Sungai Jajar, sedangkan 1 mesin pompa lainnya ini juga terus dioperasikan untuk menyedot air di wilayah Demak Kota tepatnya begitu. Dan juga kami kabarkan kepada Anda bahwa sejak hari Senin kemarin memang di wilayah Demak ini tidak turun hujan, yang kabarnya ini juga merupakan salah satu upaya dari BNPB untuk melakukan pengubahan cuaca dengan menaburkan garam di awan, sehingga beberapa hari ini Demak ini tidak hujan. Dan juga kami kabarkan kepada Anda untuk pengungsi-pengungsi yang ada di titik-titik yang ada saat ini, mereka terkadang kembali ke rumah mereka untuk mengambil barang ataupun juga untuk membersihkan rumah-rumah mereka, namun memang masih banyak yang menunggu hingga air ini betul-betul surut. Karena itu di titik-titik pengungsian ini masih dibutuhkan juga bantuan berupa bahan makanan, kemudian juga makanan kering, lalu juga untuk bayi berupa popok dan juga pembalut untuk wanita. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Arga Dumadi mengabarkan langsung dari Demak. Semoga banjir segera surut. Ya, bagaimana kondisi dan kesiapan para pemain timnas di laga pra Piala Dunia 2026 melawan Vietnam malam nanti? Kita sudah terhubung dengan manajer timnas Indonesia, Bapak Sumarji. Selamat siang Pak Sumarji, bagaimana kabarnya Pak? Selamat siang, alhamdulillah sehat semuanya. Ya Pak Sumarji, kami ingin tahu kesiapan timnas malam hari nanti. Tapi sebelumnya mungkin Anda bisa jelaskan seberapa krusial pertandingan malam nanti bagi timnas Indonesia? Ya, jadi pertandingan malam nanti Indonesia lawan Vietnam, kita tahu bahwa rivalitas antara Indonesia dengan Vietnam itu memang di tahun-tahun terakhir ini sangat luar biasa. Sehingga dengan kondisi rivalitas yang sangat luar biasa ini, tentu kita sudah mempersiapkan itu semua dengan baik dari sisi mental para pemain, berikut fisik, dan taktik, strategi, dan semuanya lah. Karena kan memang kita tahu bahwa kita sangat-sangat mengharapkan dan kita sangat-sangat menginginkan di game nanti itu harus bisa dapat 3 poin. Lalu bagaimana dengan kesiapan timnya Pak? Kan kita mengingat ini akan bertanding di bulan puasa Ramadan nih Pak. Ada kesiapan khusus nggak? Alhamdulillah ini kalau selama berkumpul anak-anak ya dari 4-5 hari yang lalu sampai dengan hari ini semuanya dalam kondisi yang betul-betul fit, fresh semuanya. Anak-anak betul-betul punya semangat yang tinggi walaupun dalam bulan puasa, tapi semangat berpuasa dan semangat ingin memenangkan suatu pertandingan, membela bangsa dan negara itu betul-betul ditunjukkan sama anak-anak. Apalagi ini home, tentu punya tekad, keinginan dan semangat yang berbeda kalau home seperti ini. Lalu bagaimana dengan kondisi para pemain Pak? Apakah semuanya fit? Karena kami mendapatkan kabar kalau ada beberapa pemain yang saat ini sedang cedera begitu. Ya memang untuk kali ini memang ada beberapa pemain yang cedera, termasuk yang perkembangan terbaru 2 hari ini si Maklok juga
kondisinya petisnya juga merasa agak nyeri, sehingga tentu itu harus diterapi lagi untuk mempersiapkan di pertandingan berikutnya. Kalau kali ini kemungkinan kecil kalau kondisi Maklok itu bisa dimainkan, karena memang kondisinya memang betul-betul dipakai lari itu terasa nyeri. Oh begitu Pak ya. Lalu bagaimana Pak, ini informasinya kan ada 2 pemain naturalisasi lagi yang akan bergabung dengan timnas nih Pak. Apakah dari Tom Haye dan juga Ragnar Uratmangun ini akan bertanding pada malam hari nanti? Itu kita menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Kemungkinan nanti pada saat kita tunggulah perkembangan sore hari ini nanti, tapi kemungkinan akan kita dipersiapkan di game berikutnya. Ya, masih soal naturalisasi nih Pak. Kemarin itu ada sempat sindiran dari pihak Vietnam yang mengatakan bahwa Indonesia ini sudah tidak murni lokal begitu, sudah banyak pemain keturunan Belandanya. Tanggapannya seperti apa Pak? Ya, itu kan bagian daripada siwor-siwor. Biasalah. Yang kita harapkan kan prestasi. Kita lihat saja nanti. Kita lihat nanti malam Pak ya. Lalu bagaimana Pak, kalau prediksi dari Bapak sendiri ini, apakah tim dari Vietnam ini akan sama dengan yang sebelumnya sempat diturunkan melawan Indonesia? Kalau saya melihat kemungkinan kan ini akan sama dengan ketika kemarin kita kualifikasi Piala Asia di Qatar, kayaknya sama sih. Kemungkinan sama. Artinya dengan sekuat mereka yang ada, tentu kita punya plan-plan lah, yang harus kita lakukan, strategi apa yang harus kita jalankan. Nah Pak Sumarji kan mungkin sempat mendengar nih beberapa teknis dari Coach STY. Nantinya apakah malam nanti ini apa cara bermain kita, apakah langsung gas di awal Pak? Apakah nantinya justru akan mengulur waktu hingga akhir pertandingan? Wah, kalau itu urusan strategi Mas, tidak perlu kita sampaikan. Itu urusan strategi Mas. Pak, ini kan kalau STY ini selama ini selalu merombak tim begitu Pak ya. Setiap kompetisi selalu ada rombakan pemain di dalamnya Pak. Kalau dari manajemen sendiri itu melihatnya seperti apa? Memang kalau kita melihat selama ini memang Coach selalu membuat kejutan-kejutan. Dan itu sudah dibuktikan, artinya siapapun yang diberikan tugas tanggung jawab ketika jadi starter ataupun jadi pengganti, di posisi apapun anak-anak ini pasti sudah siap. Karena memang sebelum dimainkan, tentu anak-anak ini sudah di latihan itu sudah dicoba gitu. Sehingga ketika diberikan tanggung jawab di posisi di mana yang biasanya tidak dimainkan, tiba-tiba dimainkan, ya anak-anak sudah pasti siap, karena memang dipersiapkan ketika kita mengikuti latihan, seperti itu. Baik, terakhir Pak Sumarji, ini prediksinya skor malam hari nanti, ini akan menang banyak atau menang tipis nih Indonesia? Saya hanya cuma mengharapkan doa dari seluruh masyarakat Indonesia, karena ini home dan karena ini adalah rivalitas. Harapannya doa dari seluruh masyarakat Indonesia bisa mendapatkan poin penuh, 3 poin untuk timnas Indonesia. Baik, terima kasih Pak Sumarji, manajer timnas Indonesia. Kita tunggu pertandingan malam hari nanti. Kita mendoakan semoga timnas Indonesia bisa menang Pak ya. Amin, mohon doanya. Baik, pemirsa, ratusan orang memadati pasar murah yang digelar di sejumlah daerah. Informasi selengkapnya usai jeda. Pemirsa, ratusan orang memadati pasar murah yang digelar di sejumlah daerah. Di pasar tersebut, beras dan juga kebutuhan pokok lainnya dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan di pasaran.
Warga Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat menyerbu pasar murah rakyat yang digelar pemerintah kota setempat bekerjasama dengan Bank Indonesia, Bulog, dan Pertamina. Pasar murah ini digelar di 5 kecamatan dalam rangka menstabilkan harga bahan-bahan pokok yang selama beberapa waktu terakhir terus mengalami kenaikan. Di pasar ini, masyarakat bisa membeli beras subsidi pemerintah atau SPHP dengan harga Rp54.500 per 5 kg. Penyelenggara menyediakan total 3.000 kg beras setiap harinya. Selain beras, pasar murah juga menjual telur, cabai, minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, sayuran, dan gas LPG 3 kg dengan harga yang lebih murah dibandingkan di pasaran. Pemerintah Kota Tasikmalaya mengimbau masyarakat tidak melakukan panik buying. Pasalnya, stok bahan-bahan pokok aman hingga 6 bulan ke depan. Mahalnya harga beras yang mencapai Rp18.000 per kilogram membuat ratusan warga memadati operasi pasar beras murah yang digelar di halaman kantor DPRD Kota Cimahi, Jawa Barat. Masyarakat menyambut pasar murah dengan antusias karena bisa membeli beras dengan harga murah, yakni Rp53.000 untuk 5 kg beras. Selain beras, warga juga bisa membeli minyak goreng dan telur dengan harga murah. Dalam hitungan jam, 10 ton beras yang disediakan oleh pihak penyelenggara ludes di serbu warga. Dari Tasikmalaya dan Cimahi, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Indonesia memang terkenal dengan indahnya toleransi ya. Contohnya seperti di bulan suci Ramadan ini, masyarakat kita dipersatukan oleh takjil. Nah, masyarakat non-muslim atau non-islam turut berburu makanan berbuka puasa atau iftar, melariskan dagangan penjual sehingga pedagang bisa berbuka puasa dengan keluarga. Mana lagi rame banget wartajil antara yang puasa sama non-Islam, guys. Dan sumpah gua gak tahu kenapa sama tren wartajil ini tuh bener-bener bikin hati adem dan lucu, ngerasa deket aja kita satu sama lainnya. Kebetulan gue juga kerja di lingkungan yang memang Islamnya itu bisa dihitung jari. Inilah indahnya kebersamaan di Indonesia. Islam atau non-Islam alias nonis dipersatukan oleh berkah Ramadan melalui takjil. Para suster ini contohnya, mereka tak mau ketinggalan mencari makanan iftar. Agar tidak mencolok, tak sedikit dari nonis yang berkamuflase ketika berbelanja takjil. Sementara di perkantoran, muslim dan nonis join beli makanan berbuka, lalu santap bersama setelah azan maghrib berkumandang. Adem banget. Belum kepikiran kayak gitu, guys. Masya Allah, tabarakallah. Pokoknya indah banget ya toleransi di Indonesia. Dan teman-teman non-muslim gue juga udah pada ngajakin bukber mau kapan, guys. Malah kantor pun suka provide buka bersama yang notabene muslim bisa dihitung jari 3-6 orang mungkin. Dan selain yang Islam, teman-teman di kantor itu keyakinannya Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Satu 10.000. Berapa ini? Ini 10.000-an. Yang mana? Ini pizza salad. Bukan hanya nonis lokal yang ikut wartakjil, juga warga negara asing yang melewatkan bulan Ramadan di Indonesia. Ini isinya apa? Sayur 2,5. Bingung juga. Maghrib. Itulah selamat berbuka puasa. Mereka senang karena ada banyak makanan enak dengan harga murah. Ya, Pak, rame banget. Takjil telah mempersatukan Indonesia dan yang paling penting melariskan dagangan penjual. Di next video aku review makanannya, jangan lupa nonton. Ramadan Mubarak. Menarik ya pemirsa, tapi yang tak kalah menarik adalah ini PT Bank Sentral Asia atau BCA bersama dengan Nahdlatul Ulama menjalin kemitraan strategis guna memenuhi kebutuhan nasabah dalam memberikan donasi dan zakat melalui layanan mobile banking.
PT Bank Sentral Asia Tbk menjalin kemitraan strategis dengan Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nadlatul Ulama atau NU Care Lazisnu guna memenuhi kebutuhan nasabah dalam memberikan donasi dan zakat melalui layanan mobile banking. Kerjasama ini adalah wujud komitmen BCA dalam memenuhi kebutuhan nasabah yang beragam, termasuk dalam berbagi kepada sesama. Karena ini sangat penting sekali, kami menyediakan sarana untuk para nahdlin seluruh Indonesia maupun yang ada di luar negeri bila ingin membuat amil, zakat, sadaqah, infak itu dengan mudah bisa dilakukan, tidak perlu pergi jauh-jauh, dimanapun berada 24 jam bisa melakukan sadaqah itu. Dan kami berterima kasih, ini tidak mungkin bisa terjadi kalau tidak ada support dari Lasis NU, dari PBNU yang merupakan mitra daripada BCA. Lewat kolaborasi BCA dan Nahdlatul Ulama, nasabah dengan mudah berdonasi dan membayar zakat melalui fitur lifestyle BCA Mobile. Dan yakin percaya bahwa Lasis NU itu akan menyalurkan untuk mereka yang betul-betul membutuhkan. Ini yang penting juga kan, suatu kepercayaan. Karena kalau hanya memberikan lalu kita tidak jelas kemana dananya kan orang kadang-kadang ragu. Nah dengan adanya Lasis NU kerjasama dengan BCA ini, yang orang mau memakai mau sadaqah, mau berzakat itu yakin itu akan sampai pada tempat atau sarana yang memang akan membutuhkan hal itu. Kami di Lazisnu mengucapkan juga terima kasih kepada BCA, dan memang dalam Islam itu dikatakan yassiru wala tu'assiru, berikanlah kemudahan, jangan mempersulit. Nah banyak orang ingin bersedekah, kita sudah memiliki sekarang kemudahan. Yassiru wala tu'assiru. Yang ingin bersedekah, yang ingin bayar zakat, sekarang cukup dengan membuka aplikasinya, kemudian tinggal pilih. Dan insya Allah kami di Lazisnu PBNU, kami ini diaudit oleh KAP, kemudian kami juga diaudit oleh Kementerian Agama, dan kami selalu menjaga untuk memastikan ini tersalurkan dengan sebaik-baiknya, zakatnya, sedekahnya itu dengan tenang, dan orang-orang yang membutuhkan, karena kami memiliki jaringan yang cukup. Tadi kalau Bapak Yahya mengatakan ada di mana-mana, kami punya jaringan yang cukup banyak, sehingga insya Allah apa yang dilakukan pada hari ini menjadi bagian yang membawa keberkahan untuk Ramadan kita tahun ini. Kerjasama antara BCA dengan lembaga nirlaba milik Nahdlatul Ulama ini mencerminkan konsistensi dalam berinovasi, mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban beramal kepada sesama, dan memberikan manfaat bagi mereka yang membutuhkan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa jangan kemana-mana, karena kabar siang saat lagi akan kembali untuk Anda usai jeda berikut. Pemirsa, kabar tadi menutup jumpa kita pada siang hari ini. Saksikan terus kabar siang setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Hijul Akbar. Dan saya Maria Segaf. Kita berdua pamit pemirsa. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Didukung oleh